Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat pada hari ini dalam suasana sedang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi jika video saya ini berbohong, maka puasa saya tidak akan diterima Allah dan berdosalah saya. Saya sampaikan di sini bahwa ini benar-benar kisah nyata, benar-benar terjadi. Tapi untuk menghormati beliau tidak mau namanya disebut, begitu pula kotanya. Beliau alumni di suatu pesantren ya, anak santri yang tidak punya titel sarjana, tidak punya keahlian akademis dan semacamnya. Tahun 2020 beliau menikah, tapi di saat sudah punya anak belum berumur lebih 2 bulan, mereka bercerai. Karena lebih tepatnya diceraikan oleh orang tua si istri. Istri seharusnya patuh kepada suami, tapi mungkin karena istrinya kurang paham tentang hukum, ia lebih patuh pada orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya mendesak supaya bercerai, maka ia mentaati, mematuhi orang tuanya. Dan terjadilah perpisahan dengan suaminya. Motifnya, alasannya apa? Apalagi kalau bukan kemiskinan. Apalagi pada saat itu memang sedang musim-musimnya corona. Usaha orang banyak yang ditutup karena sepi akibat wabah penyakit yang berasal dari Cina. Saya menduga wabah itu dibawa oleh kelelawar. Kelelawar itu suka menyantap bangkai babi, yang babinya habis dimakan, bangkainya tidak dikubur dalam tanah. Terjadilah virus menyebar kemana-mana, ke udara dibawa kelelawar. Jadi kita lanjutkan kisah nyata ini. Dengan hati gundah gulana karena bercerai, laki-laki ini kemudian ke tempat suatu pesantren, mungkin pesantrennya dahulu, untuk menjalani suatu riadoh. Tinggal di pesantren, membantu beberapa keperluan pesantren, dan menjalani berbagai ritual amal ibadah, tirakat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kerjaan orang ini mengajar anak orang membaca Al-Quran, ngajar ngaji. Lalu beberapa orang muridnya, santrinya, buka usaha, jualan dan sebagainya. Beliau diminta ikut mengawasi, memonitor, membantu-bantu, sampai akhirnya usaha tersebut maju dan beliau ditunjuk, dipilih sebagai ketuanya atau manajernya. Dalam waktu 2 tahun sesudah bercerai atau 2 tahun sesudah menjalani riadoh, yaitu bercerai dengan istri karena alasan kemiskinan tahun 2020, tahun 2022 abang ini sudah biasa dan terbiasa dapat duit 3 miliar. Usaha ini, usaha itu, santrinya saja kalau buka suatu usaha, beliau yang ditunjuk sebagai pemimpinnya. Bekas anak muridnya lebih percaya kepada beliau daripada orang lain. Pendek kata, nasib abang ini sudah berubah. 3 miliar itu bukan angka main-main. Sekarang beliau bersama para santrinya juga sedang mengembangkan suatu channel di internet untuk berbagi ilmu-ilmu agama Islam praktis, tuntunan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Subscribernya paling banyak ya dari santri-santrinya. Beliau berkata, kalau sakit hati kepada mertua karena disuruh bercerai dengan istrinya, balas dendam karena sakit hati itu bukan dengan caci maki atau pertengkaran atau tindak kejahatan, tapi dengan prestasi, kerja, usaha yang jujur agar dipercaya orang.
dan melakukan riadoh amalan-amalan kepada Allah, Tuhan yang maha memberi rezeki. Kalau ditanya apa amalan beliau sampai nasibnya sekarang berubah, simpanannya sudah 3 miliar rupiah, jawab surah Al-Fatihah. Ya, surah Al-Fatihah adalah amalan beliau sehari-hari, tidak ada yang lain. Beliau mengatakan yang penting dalam membaca Al-Fatihah tetap dalam keadaan sudah suci atau sudah wudhu. Wudhu tidak batal. Boleh baca Al-Fatihah sambil berjalan, sambil bekerja, sambil di dalam kendaraan, dan lain-lain. Yang penting tetap sudah wudhu dan wudhunya belum batal. Untuk mengamalkannya dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali. Beliau mengamalkannya dalam satu hari tidak kurang dari 100 kali. 100 kali ini bisa diamalkan sekaligus sekali duduk 100 kali pada malam hari, supaya besok subuh, zuhur, dan sholat lain tidak baca zikir Fatihah lagi, tidak apa-apa. Bisa juga dengan cara mencicil sesuai anjuran ulama, yaitu Syekh Imam Ahmad bin Ali Al-Buni. Syekh Imam Ahmad bin Ali Al-Buni menganjurkan 30 kali surah Al-Fatihah usai sholat subuh, 25 kali usai sholat zuhur, 20 kali usai sholat ashar, 15 kali tiap usai sholat maghrib, dan 10 kali tiap usai sholat isya. Berarti total dalam satu hari tetap 100 kali. Syaratnya cuma istiqomah, bersungguh-sungguh, dan selama baca jaga wudhu sambil melakukan suatu aktivitas tertentu juga bisa. Tidak apa-apa sambil bekerja dan sebagainya. Demikian, semoga kita dapat mengambil manfaatnya dari kisah nyata ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.